Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meili Husnayuliana selaku mahasiswa dari program studi S1 BGSD Kebumen FKIP UNS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial membuat alat peraga hidrostatis. Sebelum itu, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tekanan hidrostatis dan juga rumusnya. Jadi, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, dan like, dan saya share ke seluruh sosial media yang kalian punya, oke? Ya, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh pada zat cair yang diam pada kedalaman tertentu. Besarnya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh yang pertama, percepatan gaya gravitasi bumi, yang kedua, massa zat cair, lalu yang ketiga ada kedalaman zat cair tersebut. Akibat gaya gravitasi bumi, maka partikel yang ada di atasnya menekan partikel yang bawah. Sebanding juga partikel yang sudah menekan dari atas itu akan menekan juga partikel yang ada di bawahnya. Lalu, ketika pada kedalaman tertentu, yaitu pada dasar kedalaman zat cair tersebut, tekanannya akan lebih besar dibandingkan tekanan yang ada di atas. Itu yang dinamakan tekanan hidrostatis. Untuk satuan tekanan hidrostatis itu yaitu Newton per meter kubik atau Pascal. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang rumus hidrostatis. Rumus hidrostatis itu adalah P sama dengan P kali G, K kali H. P adalah tekanan hidrostatis yang satuannya itu Newton per meter kubik yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua adalah P yang kecil, itu sama dengan massa jenis zat cair, yaitu yang satuannya kilogram per meter kubik. Lalu untuk G itu gravitasi bumi sebesar 10 meter per second. Lalu yang H itu adalah kedalaman air tersebut. Kedalaman dari permukaan zat cair. Itu rumus hidrostatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat peraga tekanan hidrostatis. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahannya terlebih dahulu sebelum menuju ke langkah kerja. Yang pertama, kita membutuhkan satu botol air mineral, boleh bekas ataupun mungkin yang masih dipakai, terus kalian lubangi. Lalu ada gunting untuk menggunting selotip nanti. Lalu ada spidol untuk menandai botol yang akan dilubangi dengan paku atau paspin. Dan untuk menamai lubang-lubang tersebut menggunakan spidol dan ini sticky note. Tadi ada paspin juga. Kalian bisa kok menggunakan paku, karena di rumah saya tidak mempunyai paku, jadi saya menggunakan paspin seadanya aja yang ada di rumah. Lalu ada selotip. Kalian bisa pakai plester, bisa juga menggunakan yang warna hitam itu boleh. Terus ada juga menggunakan double tip boleh. Yang penting dapat menutup si lubang air tersebut. Lalu ada ini penggaris. Penggarisnya mereknya Butterfly, terserah mau yang besi, mau yang plastik, itu terserah kalian. Sesuka-suka hati kalian, seadanya pun juga nggak masalah. Lalu aku ada air. Ini air ya isinya. Saya menggunakan poci ini karena biar mudah untuk memasukkan ke dalam botolnya. Sudah saya ukur yaitu sebesar 500 gram. Kalau untuk dikilogramkan berarti 0,5 kilogram per meter kubik. Oke. Sudah. Lanjut, sekarang saya di sini akan menjelaskan langkah kerja untuk membuat alat peraga tekanan hidrostatis. Yang pertama, ini kita ukur ketinggian si botol ini tersebut, tetapi saya ukurnya hanya batas sampai 12 cm. Karena apa? Untuk diukur masanya, biar masanya itu sama semuanya, yaitu sebesar 0,5 kg. Seperti itu. Jadi tuh kalau misal kalian tuh mau sampai di sini juga nggak apa-apa, asalkan jangan membatasi melebihi ini, karena nanti bisa berubah gitu tekanannya. Soalnya kan bentuknya tidak rata seperti ini gitu. Oke.
Oke, kita ukur. Ini dari sini, dari 0 ya, dari 0 sampai 12 cm. Iya, dari 0 sampai 12 cm, dan kalian harus ngukurnya secara pas ya, secara pas gitu. Lalu kalian beri jarak antar lubang cm seperti itu. Jadi saya membuat titik 4 lubang yang berjarak antara 4 cm, dan ini harus sejajar ya titiknya, seperti itu. Setelah itu, titik-titik tersebut kita lubangi menggunakan paspin. Kalau tidak ada paspin, kalian boleh pakai paku. Karena di rumah saya tidak ada paku, jadi saya menggunakan paspin. Lalu kita lubangi yang sudah ditandai tadi menggunakan spidol. Lalu kita lubangi seperti ini. Lubangi gitu, biasa lubangi sampai 4 titik yang udah ditandai. Habis itu kita beri nama pada titik-titik tersebut menggunakan A, B, C, D. Jika kalian menggunakan angka juga tidak masalah, itu terserah kalian. Atau mungkin X. Jadi kayak misal D, E, E, F, G boleh. Terus misal 1, 2, 3, 4 boleh, 4, 3, 2, 1 boleh. Terserah kalian ya. Udah, habis ini yang sudah dilubangin kita tutup pakai isolasi. Aduh, bentar ya. Kita tutup pakai isolasi. Nah, kita tutup pakai isolasi, kita guntingnya dipakaikan, lalu tutup. Ini kan ada lubang nih. Nah, ini ada lubang, kita tutup pakai isolasi. Nah, yang rapet biar airnya nggak pada tumpeh-tumpeh ya. Dan itu berlaku sampai 4 lubang gitu. Lanjut, mana isolasinya ya, nih. Nah, ini sudah selesai, udah ditutupin semua dan udah diberi namanya. Lalu kita nanti beri air ke sini. Teman lihat ya, ini mau dikasih air. Nih, mau dikasih air nih. Sampai ini airnya habis. Nah, udah. Nih udah si air, lalu kita lepas ini selotipnya. Nanti kita perhatikan seperti apa daya tekanannya. Mengalirnya tidak ada itu ya, jarak tidak ada itu. Lalu kita buka selotip yang bagian 2. Lihat kan, dia memberikan tekanan pada si. Lalu lanjut pada lubang yang ketiga. Jarak antara
pancurannya itu lebih besar di lubang ketiga dibanding lubang yang kedua. Lalu yang terakhir, nah, kelihatan nggak jarak antara si lubang antara lubang 1, lubang 2, dan lubang 3 dan lubang 4 itu berbeda. Semakin bawah, tekanan akan lebih besar, pancurannya akan lebih besar dibanding yang di atas-atasnya, seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa tekanan hidrostatis yang berbunyi itu adalah benar, gitu, karena diakibatkan oleh gaya gravitasi. Jadi tekanan yang ada di bawahnya akan semakin besar, gitu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar dan tidak berputus asa, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.